Yo my man, kita kembali lagi bersama Agus Petir dalam GBAP Bunga Bagong Online Service pada saat ini. Gimana di kabar kalian? Pastinya baik dan diberkati Tuhan kan? Semua sehat-sehat bukan? Puji Tuhan, kita semua dalam lindungan Tuhan, kita semua bisa melewati hari-hari ini dengan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, diberikan kesehatan, kekuatan, dan khususnya pada pagi hari ini kita bisa kembali untuk beribadah dalam GBAP Bunga Bagong Online Service. Jangan lupa, mari siapkan posisi yang nyaman, tempat duduk yang nyaman untuk kita beribadah, memuji dan menyembah Tuhan pada saat ini. Dan jangan lupa, siapkan catatan Anda. Ibadah cuy! Haleluya. Mari sedang jemaat Tuhan, kita mau sama-sama memuji Tuhan kita. Saya percaya sidang jemaat Tuhan adalah sidang jemaat yang berbahagia, amin. Sebab Tuhan Yesus ada di dalam kita. Oleh sebab itu kita semua pasti memiliki hati yang berbahagia. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang penuh dengan pengharapan, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita semua sidang jemaat Tuhan, kita sama-sama nyanyikan lagu ini, Ku Bahagia. Mari kita sama-sama tepuk tangan. Sama-sama katakan, sejak pertama, come on. Sejak pertama Kau hadir dalam hatiku, buatku selalu merindu padamu. Pengorbananmu bukti cinta sejati yang ku rasakan hanya di dalammu. Hanya darimu ku bahagia, terbang tinggi di awan, Kau buatku melayang. Ku bahagia, cinta kasih dan senyum, ucap tutur kata indahmu membuatku bahagia. Haleluya. Katakan lebih lagi, semua. Sejak pertama Kau hadir dalam hatiku, buatku selalu merindu padamu. Pengorbananmu bukti cinta sejati yang ku rasakan hanya di dalammu. Oh, hanya darimu ku bahagia. Katakan, ku bahagia, terbang tinggi di awan, Kau buatku melayang. Oh Yesus, amin. Ku bahagia, cinta kasih dan senyummu, ucap tutur kata indahmu membuatku bahagia. Lebih lagi, ku bahagia, ku bahagia, ku bahagia, terbang tinggi di awan, Kau buatku melayang. Ku bahagia, ku bahagia, cinta kasih dan senyummu, ucap tutur kata indahmu membuatku bahagia. Membuatku bahagia. Oh, membuatku bahagia. Yes. Haleluya. Sama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Yesus Kristus, Raja segala raja, sumber pengharapan kita, yang membuat hati kita berbahagia. Serukan haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Puji nama Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Ya Bapa, ini kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang merendahkan hati kami, merendahkan diri kami ke hadapan-Mu. Karena kami sadar ya Tuhan, bahwa hanya dalam Engkau saja
kami tenang. Hanya Engkau saja Tuhan yang sanggup untuk mengubah setiap hati kami seperti hati Engkau ya Bapa. Ya Yesus, ya Roh Kudus, ini setiap kami. Haleluya, haleluya. Oh, ini kami ya Tuhan, ini kami ya Bapa. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu. Oh, thank you Lord Jesus. Mari sedang jemaat Tuhan katakan sama-sama. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku
sepertimu. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang manis itu yang menjamah setiap hati kita, dimanapun kita berada. Buka hati kita pada saat ini. Pada saat Roh Kudus bekerja, firman itu disampaikan, hidup kita pasti diubahkan. Hidup kita pasti diubahkan. Asal kita buka hati kita dan katakan sama-sama, haleluya. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi. Sekali lagi, ku mau jadi dengan iman kita. Ku mau jadi sepertimu.
Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur hari ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita atau handphone kita untuk membuka Alkitab. Firman Tuhan yang akan saya bawakan hari ini adalah berjudul kemurahan hati. Mari kita membukanya di dalam Matius 5 ayat 7. Saya akan bacakan bagi kita semua. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau kita bisa memperoleh kemurahan dari Tuhan, betapa hebatnya. Ya Bapak Ibu, kemurahan yang dimaksud di sini artinya adalah segala yang baik yang tidak ditahan oleh Tuhan untuk dianugerahkan atau diberikan kepada kita. Karena Tuhan itu memiliki segala kuasa, kemuliaan, dan kekayaan. Dan semua itu indah. Betapa luar biasa kalau kita memperoleh kemurahan dari Dia. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu kita harus murah hati Bapak Ibu. Ya, murah hati. Dalam bahasa Yunani, murah hati itu ditulis di situ dikatakan elemones. Artinya kata ini diartikan sebagai berbelas kasihan. Ya, dalam bahasa Yunani kata murah hati di sini adalah elemones yang diartikan sebagai berbelas kasihan. Nah, berbahagialah orang yang berbelas kasihan. Kalau di dalam bahasa Ibrani ada beberapa kata yang sejajar dengan elemones ini, yaitu keset. Bisa diartikan atau diterjemahkan kasih setia. Bahwa Allah adalah Allah yang setia sekalipun umatnya tidak berlaku setia kepadanya. Bapak Ibu, kalau Allah tidak murah hati, mungkin bangsa Israel pada zaman dulu yang tegar tengguh, itu pasti Allah akan hancurkan. Tetapi karena Allah memiliki kemurahan hati, maka kita yang berdosa ini memperoleh pengampunannya. Amin Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, kemurahan hati atau belas kasihan, ya, inilah karakter Tuhan. Kasih setia, kemurahan hati, belas kasihan, ini sifat-sifat Tuhan. Kalau Alkitab mengatakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di surga, itu berarti Bapak Ibu, hendaklah kita punya karakter seperti Tuhan. Ya, karakter seperti Tuhan. Tapi kalau kita melihat diri kita malu, kita jauh dari karakter Tuhan. Ya, yang punya kasih setia, yang punya belas kasihan, yang punya kemurahan hati. Tapi baiklah, hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan ini. Bagaimana kemurahan hati itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kata murah hati atau kemurahan hati dapat disimpulkan secara mendalam dan luas. Dan saya bagikan ada dua. Yang pertama adalah kemurahan hati itu bersedia mengampuni orang yang bersalah. Kemurahan hati itu yang pertama saya akan bagikan bagi kita adalah bersedia mengampuni orang yang bersalah. Bapak Ibu, orang yang murah hati memiliki hati yang bersedia mengampuni kesalahan orang. Ya, dalam deret doa Bapa kami di Matius 6 ayat 9 sampai 13, kalau kita membuka mungkin terlalu panjang, tetapi di ayat itu ada satu perintah yang sangat tegas. Ya, dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13 itu ada satu perintah yang sangat tegas. Seperti halnya dalam perintah-perintah yang lain. Bahkan di dalam perintah itu Tuhan mengancam. Wow, Tuhan mengancam. Kalau kamu tidak mengasihi saudaramu, aku juga tidak mau mengampuni. Di dalam ayat itu, ya. Dan kita buka di Matius 6 ayat 14 sampai 15, jelas di situ juga dikatakan Matius 6 ayat 14 sampai 15, saya akan bacakan bagi kita semua. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak Ibu, memang masalah mengampuni ngomong sih enak ya, ngomong gampang, sangat gampang. Tapi waktu kita dilukai, waktu kita dijahati, sulit mengampuni ini.
Ya, waktu kita mengalami ketidakadilan, sulit mengampuni ini. Ya, itu bukan hanya Bapak Ibu, saya juga sampai hari ini masih terus berjuang belajar untuk bisa mengampuni. Tapi kalau kita mendengar firman Tuhan, akan ada spirit Tuhan mengalir dalam hidup kita. Tidak ada alasan untuk tidak mengampuni. Ya Bapak Ibu, sebesar apapun salah orang, kalau kita sering dengar firman, firman masuk merubah pola pikir kita, maka lama-kelamaan spirit firman itu atau gairah firman itu akan kita peragakan dalam hidup kita sehari-hari. Demikian juga dalam hal memiliki kemurahan hati dalam mengampuni orang lain. Bapak Ibu, inilah seharusnya kerinduan kita bersama. Memiliki kemurahan hati berarti memiliki kesediaan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang mengampuni itu ketika kita sudah mengampuni orang, ya tidak harus kita kumpul-kumpul lagi. Ya, tidak harus kalau orang itu membahayakan bagi pekerjaan Tuhan atau membahayakan bagi kita, ya sudah, kita tidak usah kumpul lagi. Tapi kita tidak menaruh dendam kepadanya. Kita tidak menaruh dendam kepadanya. Mengampuni itu memberi dan melupakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita mengerti kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita, ya tidak bisa tidak, pasti di dalam hati kita akan belajar terus memiliki kemurahan hati untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bapak Ibu, dalam doa Bapa kami, ya, dalam doa Bapa kami juga diucapkan, di situ dikatakan, ya, kalau kita sungguh-sungguh rindu punya hati yang murah hati, Tuhan juga akan terus mendidik dan membentuk kita. Ya, Markus 11 ayat 25, saya akan bacakan bagi kita semua. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kita perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Respon Tuhan terhadap doa kita itu bisa tergantung dari hubungan kita terhadap sesama. Ya, coba kita perhatikan tadi, jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Berarti di situ juga doa kita juga ada hubungannya kepada sesama. Artinya kalau kita membawa persembahan kita, pujian kita, penyembahan kita, jika ada sesuatu yang tidak beres di dalam hati kita terhadap saudara kita, dikatakan di sini selesaikan dulu. Ini loh sebenarnya keagungan moral Kristen itu. Jadi kalau kita saat kita beribadah, saat kita menyembah Tuhan, ada sesuatu dalam hati kita yang masih mengganjal kesalahan orang atau kepahitan, kita bereskan dulu. Ya Bapak Ibu, kita bereskan dulu. Ya caranya bukan harus seperti ini, aku mau ibadah nih, aku telepon dulu deh, aku ampuni kamu deh. Ternyata orang itu belum siap menerima pengampunan kita, juga masalah. Nah artinya begini Bapak Ibu, ketika kita berdoa menyembah Tuhan, jangan ada dendam di hati kita. Jangan ada perasaan dendam kepada orang lain di hati kita. Itu, jadi hati kita plong untuk kita bisa mengangkat tangan menyembah Tuhan, untuk kita bisa menepuk tangan untuk memuji Tuhan. Tidak ada dendam di dalam hati kita. Demikianlah yang dikatakan dalam Markus 11 ayat 25 ini. Ya, ampunilah seorang terhadap yang lain. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kalau kita mau belajar memiliki kemurahan hati, kita harus bersedia mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Inilah bicara kemurahan hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Roma 12 ayat 18 kita akan membuka. Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya Bapak Ibu, jadi ketika kita sudah mengampuni orang lain, ya kita sudah plong dalam hati kita, kita mengampuni dia, sudah kita plong dalam hati kita, ketika kita ketemu tetap kita sapa. Kita sapa walaupun dia menolak ketika kita sapa, itu tidak urusan kita lagi, urusannya kepada Tuhan. Yang penting hati kita sudah damai di hadapan Tuhan dan tidak menyimpan dendam kepada orang tersebut. Bapak Ibu, makanya di Roma 12 dikatakan sedapat-dapatnya kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang.
Kadang kita mau berdamai, tapi orang yang kita ajak berdamai itu tidak mau. Ya, sekali lagi, itu bukan salah kita. Itu urusannya kepada Tuhan. Tapi kalau dia mau berdamai, kita damai. Tapi Bapak Ibu, tetap kita perlu bijaksana. Ya, kemurahan hati juga harus memiliki kebijaksanaan. Supaya apa yang kita alami, peristiwa apa yang kita alami, supaya kita tidak mengulangi hal yang sama lagi. Kita bijaksana di dalam menyikapi setiap peristiwa dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selama kita hidup di dunia ini, pasti ada orang-orang di sekitar kita yang melukai kita ya. Seperti duri dalam daging dikatakan. Tapi kalau kita memiliki kemurahan hati, penuh belas kasihan, kita pasti dimampukan Tuhan untuk bisa mengampuni orang yang melukai kita, orang yang bersalah kepada kita. Dan juga Tuhan tidak mau kan, tidak menghendaki kita kehilangan sahabat, kehilangan saudara, kehilangan teman-teman karena kesalahan kita sendiri. Jadi kalaupun ada konflik di antara sesama kita, kita harus membuka diri untuk mengampuni. Ya, inilah sebenarnya kekristenan yang sungguh-sungguh luar biasa. Memiliki kemurahan hati yang bersedia mengampuni kesalahan orang lain. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berbahagialah orang yang murah hati karena dia memperoleh kemurahan. Orang yang murah hati tidak membahayakan sesamanya. Ya, tetapi menguntungkan. Ya, Matius 18 ayat 21 sampai 23, Tuhan mengajar kita bagaimana mengampuni. Petrus mencoba menawarkan kepada Tuhan tentang pengampunan. Orang Yahudi itu punya kebiasaan memberi pengampunan hanya 3 kali. Tetapi Petrus ini mencoba menawarkan pengampunan lebih baik lagi, 7 kali. Tapi apa yang Tuhan katakan? Yesus katakan, Yesus menawarkan pengampunan 70 kali 7 kali 7. 70 kali 7 kali. Ya, artinya tidak ada alasan yang dapat diterima untuk tidak mengampuni orang lain. Ya, cara kita mengampuni orang lain standarnya harus Tuhan, Bapak Ibu. Ya, standarnya harus Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat 13, di sana juga dijelaskan, kita akan membaca Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengampuni kesalahan itu tidak separuh-paruh, tapi semua, ya, tidak sebagian-sebagian, ya. Lalu kalau kita sudah mengampuni, jangan lagi membangkit-bangkitkan, dulu aku udah ampuni, kayak gini dia. Tidak seperti itu ya. Terus kemudian kalau kita sudah mengampuni kesalahan orang, kita sudah melepaskan pengampunan, jangan kita bicarakan lagi dulu dia seperti ini loh, dulu dia seperti ini. Kita tidak ungkit-ungkit kesalahan orang itu lagi, sudah cukup selesai. Yang penting aku sudah tahu, aku lepaskan pengampunan, aku tidak mengingatnya lagi. Ya, inilah namanya orang yang murah hati itu, ya. Dan ini satu hal yang indah, sebab pengampunan yang kita lepaskan ini akan memberi dampak yang kuat bagi jiwa kita dan orang lain. Tapi terkadang kita itu kan manusia ya, seringkali menyimpan kesalahan orang lain ya. Apalagi orang yang terdekat yang melukai kita. Wah, itu mah hatinya rasanya berkeping-keping. Ya, mungkin istri menyimpan kesalahan suami, atau suami menyimpan kesalahan istri, atau anak menyimpan kesalahan mamanya, bapaknya, atau orang tua melihat kesalahan, menyimpan kesalahan anaknya. Banyak hal ya, Bapak Ibu. Tapi disinilah kalau kita mau memiliki kemurahan hati itu, ya, kita bersedia mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya, Bapak Ibu. Jadi, tapi kadang-kadang kan ada orang, aku sudah lepaskan pengampunan, aku sudah mengampuni, tapi kok nggak berubah gitu terus sifatnya. Gimana ya? Kok begitu terus, saya sudah belajar berubah diri, tapi dia nggak berubah, terus kelakuannya seperti itu terus menerus. Ya, ini tidak bisa dipungkiri dalam hidup kita ya. Seringkali kita juga dapati orang-orang yang seperti itu. Tapi apa yang harus kita taruhkan di dalam diri kita ya Bapak Ibu? Ya, ingatlah, terkadang suasana itu akan membentuk kita. Kita harus belajar yang membuat merdeka hati kita. Kita harus belajar menerima. Udah, ini kekurangannya. Menerima ini kelemahannya. Udah, saya belajar menerima dia.
Dan tentu lewat kita menerima kekurangan dan kelemahan orang lain, disitulah Tuhan membentuk karakter kita menjadi pribadi yang dewasa rohani. Bapak Ibu, untuk mencapai dewasa rohani itu perlu proses. Kadang orang-orang di sekitar kita diizinkan Tuhan mengocok kita atau membuat kita marah atau membuat kita kesal. Tapi ingatlah, kalau kita memiliki kemurahan hati, kita perbesar kapasitas jiwa kita, bisa menerima mereka apa adanya dengan segala kekurangan dan kelemahannya. Disitulah hati kita merdeka, tidak menyimpan kepahitan. Kalau kita menyimpan kepahitan, tentunya hidup ini tidak enak. Tetapi kalau kita belajar seperti Tuhan Yesus yang memiliki kemurahan hati, oleh kemurahannya kita memperoleh keselamatan. Demikian juga inilah yang harus kita contoh Bapak Ibu. Seperti Tuhan Yesus memiliki kemurahan hati kepada kita umatnya. Demikian juga kita sebagai umatnya memiliki kemurahan hati. Yang pertama adalah kemurahan hati bersedia mengampuni kesalahan orang lain. Sekalipun sulit, tetapi hati kita perbesar, jiwa kita terbesar untuk kita menerima kekurangan orang lain. Dan disitulah kita semakin dibentuk oleh Tuhan. Karakter kita menjadi bertumbuh dewasa rohaninya. Bapak Ibu, sekali lagi tidak mudah. Saya juga belajar sampai hari ini. Kadang-kadang orang-orang di sekitar kita juga melukai kita. Tapi ingat, kita harus memiliki kemurahan hati. Seperti Yesus memberi contoh, memiliki kemurahan hati. Demikian juga kita, ayo sama-sama kita memperbesar kapasitas roh kita untuk kita lepaskan pengampunan setiap hari. Dan percayalah, ketika karakter kita terus dibentuk oleh Tuhan, kita menjadi pribadi yang sangat indah dan sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua bagaimana kita memiliki kemurahan hati? Yang kedua adalah memiliki beban dalam memberi. Kemurahan hati yang kedua ini adalah memiliki beban dalam memberi. Kita membuka dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Saya akan bacakan kepada kita semua. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus, karena Paulus yang menulis ayat ini, Paulus ini bukan hanya bisa berkhotbah dan menyampaikan ini kepada jemaat, tetapi ia sendiri juga mengenakan prinsip ini. Paulus memberi teladan bahwa tidak hanya bisa bicara, tetapi yang mempraktekkan dalam hidup adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini harus juga menjadi prinsip anak-anak Tuhan. Ada beban, ada tanggung jawab, ada kerelaan dalam memberi. Memberi itu kebahagiaan, memberi itu sukacita, berkorban itu sukacita. Artinya di sini adalah ada kemurahan hati. Ini sebenarnya sifat dari anak-anak Tuhan. Ada kemurahan hati. Dan segala sesuatu yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31, saya akan bacakan 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memberi itu bukan sekedar melepaskan yang kita miliki untuk orang lain, tetapi harus memiliki landasan untuk kemuliaan Tuhan. Seperti 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan tadi, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi pemberian kita juga harus dilandaskan untuk kemuliaan Allah. Bagaimana kita tahu Bapak Ibu? Bagaimana kita tahu bahwa kita memberi untuk kemuliaan Tuhan? Dan bagaimana dalam ayat tadi Paulus tahu dalam memberi untuk kemuliaan Tuhan? Saya di sini mempelajarinya ada beberapa ukuran untuk melihat apakah kita memberi untuk kemuliaan Tuhan itu, bagaimanakah kita memberi untuk kemuliaan Tuhan itu. Yang pertama, suara hati atau nurani. Apakah yang kita lakukan sungguh-sungguh
sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan? Apakah ada motif-motif lain? Ya, suara hati kita di situ salah satunya menjadi tolak ukurnya. Suara hati yang jernih yang sudah dijernihkan oleh firman Tuhan yang murni. Ya, nurani kita harus bersih. Kita memberi, kita ngasih. Apakah hati nurani kita bersih dalam memberi? Atau supaya kita dibilang orang kaya, atau supaya kita dibilang terhormat, atau kita memberi supaya dibilang orang baik, atau kita memberi supaya dapat pujian dari orang lain. Satu, kita tahu apakah pemberianku untuk kemuliaan Tuhan. Cek hati nuranimu. Kau memberi itu apakah supaya orang bilang, baik loh, dia memberi aku uang baik. Apakah engkau untuk mendapat pujian? Hati nurani menjadi tolak ukur. Kau memberi apakah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ketika hatimu memberi dengan tulus, hatimu bukan ada karena sesuatu untuk kau menerima kembali. Disitulah kau memberi karena kemuliaan Tuhan. Melakukannya hanya untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita tahu kita memberi untuk kemuliaan Tuhan. Yaitu kita memberi untuk kemuliaan Tuhan, ada sejahtera di hati kita. Ya, ada sejahtera memberi kepada orang lain. Ya, walaupun sedikit, ya, tidak banyak yang kita punya, tapi kita memiliki hati yang murah, berani berbagi dari apa yang kita punya, sekalipun itu tidak seberapa jumlahnya. Sejahtera memberi, tidak karena paksaan, tidak karena disuruh, tidak karena tidak karena sudah nggak enak. Jadi ada satu paksaan, itu bukan untuk kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang pertama, cek hati nuranimu, tulus tidak untuk kamu memberi. Kemudian memiliki sejahtera enggak hatimu ketika engkau menabur dari apa adanya yang kamu punya. Ya, hatimu sejahtera dalam memberi. Tidak bersungut-sungut, ya. Kalau memberi dengan penuh sejahtera tentu tidak bersungut-sungut, tapi kalau bersungut-sungut karena paksaan, pemberianmu itu juga tidak benar di hadapan Tuhan. Ya, yang ketiga, bagaimana kita tahu pemberian kita itu sebagai kita yang memiliki kemurahan hati, pemberian kita itu benar-benar sesuai dengan kemuliaan Tuhan. Yang saya pelajari adalah yang ketiga adalah iman dan keyakinan yang benar. Memberi karena iman keyakinan yang benar. Ya, aku harus memberi untuk orang ini. Ya, aku harus menanggung pekerjaan Tuhan ini. Ya, aku harus memberi untuk misi ini. Supaya pekerjaan Tuhan ini boleh jalan. Yakin, percaya, ada suatu keyakinan, tidak ragu dalam memberi. Ya, jadi Bapak Ibu, kita memberi sekali lagi jangan ada motivasi cari keuntungan pribadi ya. Kalau kita memberi, kita tidak dihormati, itu ketahuan. Ketika aku memberi tapi aku tidak dihormati, aku tersinggung. Nah, cek hati-hati. Berarti pemberian kita tidak benar. Tapi kalau kita memberi dengan iman, keyakinan yang benar, bahwa kita memberi bukan untuk ambisi, tapi untuk kemuliaan Tuhan, kita yakin apa yang kita beri kepada orang lain pasti menjadi berkat. Amin Bapak Ibu. Inilah Bapak Ibu yang disebut kemurahan hati. Ya, ada beban dalam hati kita untuk memberi. Dan ingat, kita lakukan bukan untuk kemuliaan pribadi, tapi kemuliaan Tuhan. Ya, bukan untuk keuntungan pribadi, tapi semua apa yang kulakukan adalah seperti yang kita baca tadi firman Tuhan, kulakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kalau kita mendengar firman Tuhan ini, bukan hanya saya yang ditegur, ya, tapi semua kita yang mendengar, pasti kita boleh merenungkan bahwa bagaimana selama ini kehidupan kita. Apakah kita menjadi orang Kristen yang memiliki kemurahan hati ini? Ketika orang melakukan kesalahan kepada kita, kita bisa melepaskan pengampunan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi pada saat kita terus belajar mendengar firman, akan mengalir spirit firman itu dalam hidup kita. Dan Tuhan akan membangun, dan firman itu akan membentuk karakter-karakter ilahi dalam diri kita. Ya, Bapak Ibu, tidak bisa dalam sekejap orang itu jadi benar. Tentu membutuhkan proses, yaitu bagaimana dia memiliki tanggung jawab untuk dia memberi diri kepada Tuhan, untuk dia senantiasa dekat kepada Tuhan, untuk dia terus mengkonsumsi kebenaran firman Tuhan. Disitulah semakin dibentuk Tuhan karakternya, semakin indah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi,
kalau kita tidak belajar firman, maka ya kalau kita bermalas-malasan belajar firman, kalau kita bermalas-malasan beribadah, maka ketika kita memiliki sakit hati kepada orang lain, muncul itu lagi, ya seperti luka, ya sudah mulai sembuh, terus muncul lagi karena dilukai. Karena apa? Mungkin hati kita belum diisi oleh firman, makanya kita perlukan firman setiap hari, membersihkan hati nurani kita untuk kita semakin indah di hadapan Tuhan. Ya, ingat ketika kita lepaskan pengampunan kepada orang lain, Tuhan sudah mengampuniku. Aku belajar mengampuni kesalahan orang lain. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ingat dalam kemurahan hati, yang pertama tadi adalah kerelaan, yaitu kesediaan untuk mengampuni orang yang bersalah. Yang kedua adalah yaitu punya beban di dalam memberi. Sekarang hari-hari ini bagaimana kehidupan kita dalam kondisi dunia yang semakin tidak menentu ini? Bagaimana kita cek diri kita, bagaimana kekristenan kita selama ini, bagaimana pengiringan kita kepada Tuhan? Apakah kita memiliki kemurahan hati itu? Terkadang dalam hidup ini akan banyak tantangan yang kita hadapi. Tapi disitulah kalau kita bergantung penuh kepada Tuhan, setiap peristiwa yang kita hadapi, di situ Tuhan bicara. Apa yang Tuhan mau bicara bagi kita? Mari kita sama-sama memiliki kepekaan roh, sehingga kerohanian kita semakin meningkat. Ingat sekali lagi Bapak Ibu, akan banyak tantangan, orang-orang yang mungkin tanpa disadari yang melukai kita. Tapi kita harus belajar memiliki kemurahan hati itu, yaitu adalah mau melepaskan pengampunan kepada orang lain. Yang kedua, di hari-hari ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak keluarga-keluarga yang sangat sederhana membutuhkan banyak pertolongan. Cek hati nurani kita, apakah di dalam keberadaan kita juga kita mampu bisa memberi walaupun sedikit. Ya, mungkin persembahan-persembahan yang kita berikan, kita tidak ibadah pertemuan dalam satu gereja, tapi apakah kita memiliki kerelaan di dalam memberi? Ingat, segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, demikianlah kebenaran firman yang saya sampaikan pada saat siang hari ini. Mari kita sama-sama di dalam Matius 5 ayat 7 tadi, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jikalau kita memiliki kemurahan hati, tentu kita akan memperoleh kemurahan dari Tuhan. Sebab itu, mari kita semua sama-sama di zaman sekarang ini, milikilah kemurahan hati. Kemurahan hati bersedia mengampuni orang yang bersalah. Kemurahan hati memiliki beban dalam memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan bagi kita semua. Saya percaya semua kita, kalau kita mau, kita akan dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan firman ini. Puji nama Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Kami sangat mengucap syukur kepadamu Tuhan. Tolong setiap kami, supaya tidak hanya kami sebagai pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Mampukan kami agar kami benar-benar memiliki kemurahan hati, yaitu bersedia mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sekalipun itu mungkin sulit, tetapi kami mau belajar tunduk kepada otoritas firman-Mu. Demikian juga Tuhan, kalau Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan berkat-Mu, kami juga mau memberi apa yang bisa kami beri untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Baik pekerjaan Tuhan, baik siapapun itu. Sebab itu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Tuhan tolong kami, supaya kami tidak hanya mendengar, tetapi kami menangkap firman ini. Dan ini kami hidupi, kami peragakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara sudah menyaksikan tayangan hari ini dan sudah mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa, bersepakat dan bersehati. Saya percaya dimanapun kita berada, ketika kita menyatukan hati kita dan bersama-sama berdoa, disitulah kuasa Tuhan akan dinyatakan. Bahkan ketika kita berdoa, maka saya percaya setiap kata-kata doa yang kita naikkan itu akan memberkati kehidupan kita. Mari kita naikkan doa-doa syafaat kita pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tetap percaya Indonesia ada dalam hati-Mu, ada dalam rancangan-Mu Tuhan. Engkau akan memberkati pimpinan presiden kami dan wakil presiden Tuhan, dan seluruh aparat pemerintahan yang ada Tuhan, para menteri yang bekerja Tuhan. Kami berdoa, berikan roh kesatuan, roh kerjasama Tuhan, satu dengan yang lain, kepercayaan untuk membangun bangsa ini Tuhan.
kami percaya kami bisa melewati masa COVID ini, masa krisis ini Tuhan. Bangsa kami akan keluar menjadi berkat bagi banyak bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Oma Mary dan Pak Hendroto Tuhan. Kiranya kekuatan dan kesehatan dilimpahkan kepada mereka Tuhan. Kiranya mereka boleh menyelesaikan pekerjaan Tuhan dengan tuntunan Tuhan, dengan hikmat Tuhan, dengan situasi dan kondisi yang sekarang sedang kami alami Tuhan atas bangsa kami ini Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan, pengurapan Tuhan akan turun di atas kehidupan mereka untuk memimpin gereja GBAP sampai kepada destiny dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, jikalau ada Bapak Ibu Saudara sedang mengalami sakit, percayalah kepada bilur-bilur Yesus. Firman Tuhan katakan oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Mari kita akan berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengalami sakit. Di mana bagian tubuhmu yang kau sakit, kau sentuh dan kau pegang. Bapa, kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini juga, biarkan kuasa Tuhan mengalir, menyentuh, memberkati, menyembuhkan setiap anggota fisik kami yang sakit Tuhan. Kami percaya hari ini ada urapan kesembuhan yang akan terjadi Tuhan. Dimanapun mereka yang sedang mengalami sakit akan mengalami kesembuhan oleh darah Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, dimanapun jemaatmu yang saat ini sedang bergumul, baik mereka dalam keuangan, baik mereka dalam pekerjaan, baik mereka dalam kesembuhan Tuhan, baik mereka dalam keluarga mereka Tuhan. Mungkin ada rasa rindu satu dengan yang lain, jikalau mungkin mereka terpisah karena situasi COVID ini Tuhan. Kami berdoa biar kasih Tuhan menyatukan mereka Tuhan. Tuhan memberkati keluarga-keluarga di GBAP ini juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa buat semua pelayan-pelayan Tuhan di GBAP yang terlibat dalam pelayanan online Tuhan. Berikanlah mereka juga kesehatan, luputkan mereka dari COVID Tuhan, sehingga mereka dapat melayani Tuhan dengan luar biasa Tuhan. Bahkan keluarga mereka pun diluputkan Tuhan dari penyakit COVID ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya kami menyerahkan seluruh doa-doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus bekerja dan bergerak, dan kami menerima semua yang kami doakan, dan kami sepakat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yo, gimana my man? Kita udah beribadah pada pagi hari ini. Kita belajar kemurahan hati adalah awal untuk kita diberkati. Amin. Ya, untuk itu mari kita sama-sama menjadi orang-orang yang bermurah hati. Hai, jangan lupa ya, kita memberikan persembahan lewat QR Code yang ada di layar Anda. Oke, my man, kita sudah selesai beribadah lewat GBAP Online Service pada hari ini. Dan kita akan menerima doa penutup dan doa berkat. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita ini. Saya mau mengajak semua kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, sehingga hari ini ibadah kami bisa berjalan dengan baik. Kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami. Kami percaya sisa waktu ini yang kami jalani semua dalam lindungan kasih karunia-Mu Tuhan. Kami akan menerima berkat-Mu. Mari kita arahkan hati kita, tadahkan tangan kita terima berkat dari surga. Biarlah kasih karunia Allah melimpah-limpah atas kehidupan kita semuanya. Dan kita dimampukan untuk memiliki kemurahan hati seperti yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Biarlah kasih Tuhan, kebaikan Tuhan terus memimpin seluruh kehidupan kita. Damai dari Allah, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh-Nya yang kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya, mari kita katakan bersama-sama, amin.